warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Asfiah, bisa dipanggil Bu Naila. Halo Bu. Hari ini kita akan mengikuti pelajaran fikih, yaitu tentang bab bersuci. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, apa ada yang izin atau sakit atau tidak masuk? Masuk semua kayak Bu. Masuk semua ya. Nah, Iya. sebelum kita memulai pelajaran perlu diingat sebelum pelajaran dimulai, Ibu harap anak-anak tidak ada yang ramai sendiri, berbicara dengan temannya, makan di kelas atau bermain ya. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. ya. Setelah ini dibuka bukunya halaman 10 ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bersuci dan alat-alat untuk bersuci. Sebelum itu, Ibu mau tanya, apakah yang dimaksud dengan bersuci? Ada yang tahu? Apa Bu? Ya, bersuci adalah kegiatan membersihkan diri dari hadas dan najis. Bersuci ini merupakan salah satu syarat sah sebelum melakukan ibadah, baik itu ibadah wajib atau fardu maupun ibadah yang sunnah. Nah, dalam bersuci ini ada beberapa benda yang bisa digunakan untuk bersuci. Di antaranya ada air, batu, dan debu. Perintah untuk bersuci ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, alat-alat bersuci seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, yaitu ada air, batu, dan debu. Alat bersuci yang pertama kita bahas adalah air. Nah, air ini merupakan alat yang paling utama dalam bersuci. Namun tidak semua air bisa digunakan untuk bersuci. Macam-macam air itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan ini disebut juga dengan air mutlak, yaitu air yang masih murni, belum bercampur dengan apapun. Contohnya air suci yang mensucikan ialah ada air hujan, yaitu air yang turun dari langit. Kemudian ada air sumber, terus ada air laut, air sungai, air sumur, air es atau salju, kemudian ada embun. Itu suci Bu? Itu suci mensucikan, karena belum bercampur dengan apapun, masih murni. Kemudian ada air suci tapi tidak mensucikan. Ada yang tahu apa itu air yang suci tapi tidak mensucikan? Najis Bu airnya. Bukan. Air yang suci tapi tidak mensucikan ialah air yang bisa untuk diminum lah. Istilahnya airnya bisa untuk diminum tapi tidak bisa untuk bersuci. Bisa digunakan untuk hal-hal yang lain tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Seperti air yang berasal dari buah-buahan seperti air kelapa. Terus ada air yang dikeluarkan dari pepohonan. Kemudian air yang bercampur dengan benda-benda suci seperti air teh, air kopi, dan air gula. Yang ketiga yaitu ada air mutanajis, yaitu air yang terkena najis, baik yang berubah warna, aroma, dan rasa maupun yang tidak berubah warna dan rasanya tapi airnya itu sedikit kurang dari 2 kolah. Berapakah ukuran dari 2 kolah itu? Ada yang tahu? Enggak, apa itu Bu kolah? Kolah itu seperti wadah untuk tempat air, biasanya bak mandi.
Nah, itu ukuran minimalnya untuk air yang bisa digunakan untuk mensucikan, yaitu minimal 2 kola atau lebih kurang 216 liter. Ya, kalau bisa lebih, kalau di rumah ada bak mandi besar sekali, itu pasti isinya lebih dari 216 liter. Kemudian ada air mustakmal, yaitu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kola. Berarti kurang dari berapa liter? 216 liter. Yaitu Yang telah dipakai atau telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berupa warnanya. Berarti airnya itu sedikit atau airnya banyak tapi habis dipakai, habis buat berenang. Nah, itu tidak kan? Kolam renang itu kolamnya besar, pasti airnya lebih dari 2 kola, tapi tidak bisa untuk bersuci karena sudah dipakai. Kemudian yang terakhir ada air musyammas, yaitu air yang makruh untuk dipakai bersuci. Air musyammas yaitu air yang dijemur atau terkena panas matahari dan disimpan dalam bak atau bejana yang bisa berkarat selain dari emas dan perak. Kemudian alat-alat bersuci yang lain ada batu dan juga debu. Nah, untuk menggunakan batu ini yang bisa digunakan untuk bersuci minimal 3 buah batu. Kemudian ada debu. Biasanya debu ini digunakan untuk bertayamum. Nah, dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, apa ada yang kurang jelas atau perlu dipertanyakan kembali? udah kayak Ibu, gak takut arek. Gak ada Bu, males semua anak-anak ini. Ya sudah, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu beri tugas kelompok, yaitu tugas kelompoknya membuat kelompok masing-masing 5 atau 6 anak. Kemudian mendiskusikan tentang alat-alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian besok hasil dari diskusi kalian bisa kalian presentasikan besok di depan teman-teman kalian ya. Nah, demikian apa yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada salah, Ibu minta maaf sebesar-besarnya. Tetap semangat belajar, jangan lupa dikerjakan tugas kelompoknya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.